Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dari Putra, nomor absen 28 dari kelas 11 MIPA 2, SMA Negeri 7 Purworejo. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh Amir Syarifuddin. Mr. Amir Syarifuddin, atau dengan nama asli Amir Syarifuddin Harahap. Beliau lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 27 April 1907 dan beliau wafat di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 19 Desember 1948, yaitu pada umurnya yang ke-41 tahun. Beliau adalah seorang politikus sosialis dan salah satu pemimpin terawal Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Berasal dari keluarga Angkola Muslim, Amir menjadi pemimpin sayap kiri terdepan pada masa revolusi. Pada tahun 1948, ia dieksekusi mati oleh pemerintah karena terlibat dalam pemberontakan komunis. Mr. Amir Syarifuddin memimpin dua kabinet pada masa perjuangan kemerdekaan, yaitu Kabinet Amir Syarifuddin I pada tanggal 3 Juli 1947 dan Kabinet Amir Syarifuddin II pada tanggal 11 November 1947. Kabinet Amir Syarifuddin I dibentuk setelah pengunduran diri Kabinet Syahrir III pada tanggal 27 Juni 1947. Dari hasil kesepakatan antara PNI, Partai Sosialis, Partai Buruh, dan Partai Persatuan Islam Indonesia atau PSII untuk mendukung Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Kabinet pertama ini kemudian diresolve untuk mengakomodasi Partai Masyumi pada 11 November 1947 yang menghasilkan kabinet kedua. Perwakilan Masyumi salah satunya adalah Muhammad Roem atau Menteri Dalam Negeri. Kabinet Amir Syarifuddin II ini kemudian jatuh selepas penandatanganan Perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Pada tanggal 28 Juni 1948, Mr. Amir Syarifuddin membentuk suatu organisasi yang bernama Front Demokrasi Rakyat atau yang sering disebut dengan FDR. FDR adalah sebuah front persatuan partai-partai dan organisasi sayap kiri yang pernah ada dalam waktu singkat di Indonesia. Dan yang termasuk dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOPSI, dan Pesindo. Tujuan dibentuknya FDR adalah 1. Menarik pasukan komunis yang tergabung dalam TNI. 2. Memindahkan pasukan komunis menuju daerah strategis. 3. Meninggalkan daerah yang dapat dikatakan tidak dapat dilindungi. Dan yang keempat, membentuk tentara rakyat. Dan yang terakhir adalah menjadikan Madiun sebagai basis. Dalam karir pendidikannya, Amir Syarifuddin bersekolah di ELS atau Sekolah Dasar Belanda di Medan pada 1914 hingga Agustus 1921. Amir Syarifuddin menjadi anggota Perhimpunan Indonesia atau PI ketika itu. Di organisasi inilah ia bertemu dan mendapatkan gemblengan dari Semaun. Semaun sendiri merupakan seorang pimpinan PKI yang dibuang ke negeri Belanda pada 1923. Di bawah kepemimpinan Semaun, Amir Syarifuddin dan kader-kader Perhimpunan Indonesia lainnya mendapatkan pendidikan Marxisme-Leninisme. Kegagalan peristiwa pemberontakan PKI di tanah air berdampak pada studinya di Belanda. Tanpa menyelesaikan studinya, pada pertengahan tahun 1927, Amir Syarifuddin pulang ke tanah air. Amir Syarifuddin diminta oleh Semaun untuk membantu sisa-sisa aktivis partai yang luput dari penangkapan untuk menyusun kembali pergerakan di tanah air. Amir Syarifuddin melanjutkan studi di Rechtshochschule atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Amir Syarifuddin tinggal di pemondokan mahasiswa di Jalan Keramat Raya nomor 106 yang menjadi tempat berkumpulnya aktivis-aktivis pemuda dan pelajar mahasiswa.
Rumah inilah yang menjadi tempat dicetuskannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hari di mana tepat 70 tahun usia Amir Syarifuddin. Beliau bersama 10 orang kawannya menjalani eksekusi mati di desa Ngalian, Karanganyar. Sebelum ditembak, Amir dan kawan-kawan dibariskan di tepi lubang besar yang dipersiapkan sebagai kuburan bagi mereka. Sambil berbaris, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu internasional. Sudah menyanyikan lagu internasional, Amir meminta waktu sejenak membaca Alkitab dan berdoa sebagai seorang Kristen. Ia juga meminta supaya Alkitab yang selalu dibawanya ditaruh di bawah kepalanya untuk dijadikan sebagai bantal waktu yang dikuburkan. Setelah berdoa, Amir kembali ke barisan. Ia siap untuk ditembak. Dari dalam barisan, Amir berteriak lantang, "Bersatulah kaum buruh seluruh dunia, aku mati untukmu." Saat teriakan Amir berakhir, letusan senjata dari regu tembak pun menyalak. Amir Syarifuddin dan kawan-kawan dihukum mati tanpa pernah diadili. Tuduhan yang dikenakan kepada mereka memimpin pemberontakan di Madiun 19 September 1948. Demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.